Selamat datang sobat semua di channel Portalite. Sebelumnya kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk sobat-sobat semua yang sudah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel kami, biar channel ini bisa berkembang dan terus bisa memberi hiburan ataupun sedikit pelajaran untuk kita semua. Di cerita yang akan saya bawakan ini akan mengisahkan tentang sekelompok muda-mudi yang akan mendaki di Gunung Slamet. Baik, cerita kita mulai. Di suatu sore menjelang malam, sekelompok pendaki telah berkumpul di basecamp Gunung Slamet. Mereka melepas lelah setelah melakukan perjalanan dari kampusnya ke basecamp Gunung Slamet. Mereka terdiri dari 5 orang. Rian sang pemimpin kelompok, Lina si cewek navigasi, Andi yang gemar berpetualang, Dina si penakut, dan Budi. Budi adalah orang yang selalu berpikir logis. Mereka telah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Dan meskipun cuaca tidak terlalu bersahabat, semangat mereka tetap membara. Dirasa mereka sudah cukup beristirahat, akhirnya mereka mendatangi petugas basecamp. Setelah mereka melakukan registrasi dengan petugas basecamp, akhirnya perjalanan pendakian itu pun akan dimulai. Ayo, kita mulai sekarang jika ingin mencapai puncak sebelum matahari terbit, kata Rian sambil mengecek perlengkapan mereka. Dan semua mengangguk meskipun Dina terlihat gugup. Dia tidak pernah benar-benar nyaman dengan kegelapan. Di sisi lain, Dina juga tidak ingin mengecewakan teman-temannya, dikarenakan pendakian ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mereka mulai pendakian dengan headlamp yang menyala di kepala. Di awal perjalanan, suasana masih terasa biasa-biasa saja. Walaupun perjalanan mereka lakukan di malam hari, mereka lalui itu dengan suasana yang menyenangkan. Pos 1, pos 2, pos 3, mereka lewati dengan aman dan tidak terjadi keanehan apapun. Perjalanan terus dilanjutkan dan tak terasa mereka telah sampai di pos 4. Sejenak mereka melepas lelah di pos 4. Disinilah awal mula keanehan itu terjadi. Di tengah mereka duduk-duduk di pos 4, tiba-tiba kabut datang cukup tebal. Gimana nih? Apa kita lanjut naik atau mau ngecamp di sini? Tanya Rian ke teman-temannya. Ayo, kita lanjut saja sebelum kabut semakin tebal, jawab Andi. Dan teman-temannya pun menyetujui perkataan Andi. Keputusan inilah yang pada akhirnya membawa mereka ke titik awal keanehan. Mereka pun menerobos kabut yang menyelimuti hutan, dengan dipimpin Rian sebagai leader dan Budi sebagai sweeper. Suara jangkrik dan desiran angin menjadi latar belakang perjalanan mereka. Namun, semakin mereka mengikuti jalur pendakian, suasana semakin terasa aneh. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan, ini terasa seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Kalian dengar itu? Tanya Dina tiba-tiba dengan suara sedikit gemetar. Dengar apa sih, Din? Balas Andi dengan sedikit candaan. Seperti suara orang berbisik, jawab Dina sambil matanya melirik ke sekeliling. Ah, itu pasti hanya angin, kata Budi. Tapi di dalam hatinya, dia juga merasa ada sedikit keanehan. Suara-suara jangkrik yang hampir tak terdengar. Akhirnya, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan. Tapi suasana terasa semakin mencekam. Sorot lampu kepala mereka terkadang menyorot ke arah bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan.
Rian mencoba memimpin dengan percaya diri, tapi dia mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah pos yang seharusnya menjadi tempat camp mereka. Tapi tempat itu terlihat berbeda dari yang mereka ingat. Papan penunjuk arah terlihat usang dan rusak, seolah-olah sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. "Kita pasti tersesat," bisik Lina sembari memeriksa peta yang dia bawa. "Ini tidak sesuai dengan peta." "Tidak mungkin," bantah Rian. "Kita sudah melewati jalur ini sebelumnya." Dan hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Dina menjerit. Semua orang berbalik ke arahnya. Dia menunjuk ke arah semak-semak di dekatnya. Ada sesuatu di sana." Mereka semua mengarahkan lampu kepala mereka ke arah yang ditunjuk Dina. Di antara semak-semak terlihat sosok hitam yang berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, seolah-olah ada sepasang mata yang bersinar merah seperti bara api yang sedang memperhatikan mereka. "Kita harus pergi dari sini," teriak Andi. Dan tanpa berpikir panjang, mereka semua mulai berjalan sedikit cepat. Mereka berjalan tanpa arah yang jelas, hanya berusaha menjauh dari sosok itu. Tapi semakin mereka berjalan, semakin banyak sosok-sosok hitam yang muncul dari kegelapan. Suara bisikan-bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas, seperti orang-orang yang memanggil nama mereka. "Dina!" Suara itu menggema di sekeliling mereka, seolah berasal dari mana-mana. "Jangan dengarkan mereka!" teriak Budi, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan temannya. "Ini hanya halusinasi karena kita kelelahan," imbuhnya. Di satu sisi, Dina sudah tidak bisa menahan ketakutannya. Dia berhenti berjalan dan menjerit, "Kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Dan hal yang sangat aneh pun terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Pohon-pohon di sekeliling mereka bergoyang dengan keras, meskipun tidak ada angin. Suara gemuruh mengerikan memenuhi udara. Dan dari kejauhan, mereka melihat cahaya merah menyala dari puncak gunung. Gunungnya akan meletus!" teriak Lina. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, sosok-sosok hitam itu tiba-tiba mengepung mereka. Wajah-wajah mereka yang sebelumnya tidak terlihat, kini terlihat jelas. Wajah-wajah manusia yang terlihat mengerikan, dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar, seperti menjerit dalam kesakitan. "Kalian tidak bisa pergi dari sini." Suara mereka bersatu menggema seperti suara dari neraka. Rian mencoba memimpin teman-temannya untuk berjalan lagi, tapi kali ini kaki mereka seperti tertanam di tanah. Mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat menahan mereka. Dina menangis. "Kita harus melakukan sesuatu." Budi yang biasanya tenang, ini terlihat panik. "Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata," teriak Budi. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, sosok-sosok itu mulai mendekat. Suara bisikan-bisikan itu semakin keras, sampai akhirnya memekakkan telinga. Cahaya merah dari puncak gunung semakin terang, dan udara terasa panas seperti api. Sampai pada akhirnya, semuanya menjadi gelap gulita dan mereka semua tak sadarkan diri. Setelah berjam-jam mereka pingsan, akhirnya Rian tersadar. Ketika Rian tersadar dan membuka matanya, dia mendapati dirinya dan teman-temannya tergeletak di pos 4. Dia terkejut dan bingung.
mencoba mengingat apa yang terjadi. Rian mencoba membangunkan teman-temannya satu persatu, dan mereka pun tersadar kembali. Di tengah kebingungan mereka, Rian baru menyadari ternyata mereka semua berada di pos 4. Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di pos 4 itulah asal-muasal kejadian aneh itu dimulai. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan turun, mereka semua cenderung banyak diam. Masing-masing dari mereka menyimpan banyak pertanyaan di benaknya. Tak terasa, mereka pun telah sampai di perkebunan warga. Dan itu artinya sebentar lagi mereka akan sampai di base camp. Tak lama kemudian, sampailah mereka di base camp. Mereka saling lihat satu sama lain. "Rian, kenapa kita semua bisa pingsan di pos 4?" tanya Dina ke Rian. Obrolan di antara mereka pun akhirnya tercipta. Ternyata, di saat mereka semua pingsan, masing-masing dari mereka mengalami kejadian yang aneh. Rian di dalam pingsannya bertemu dengan kakek-kakek tua berjubah putih yang mengantar Rian ke pos 4 dan menyuruh Rian untuk bangun dari tidurnya. Sedangkan Dina, dia seakan-akan dikurung di sebuah goa yang gelap gulita. Andi tak kalah mengerikan. Andi seperti ditawan sekelompok makhluk yang sangat menyeramkan. Kalau Lina, dia seperti ditemani seorang nenek tua yang hanya duduk di pinggiran hutan. Kalau Budi sedikit aneh. Dia diajak bermain sama banyak anak kecil di sebuah perkampungan. Di akhir cerita masing-masing, Rian berucap, "Kalian sadar atau tidak? Sebelum kita naik, kita lupa untuk berdoa. Dan mungkin kita sedikit kurang sopan di gunung ini. Kita patut bersyukur, kita masih diberi keselamatan." Teman-teman Rian hanya terdiam mendengar perkataan Rian. Setelah rentetan hal-hal aneh yang mereka alami di Gunung Selamat, mereka pun memutuskan untuk pulang. Mereka semua sangat bersyukur masih diberi keselamatan dan bisa pulang kembali ke kediaman mereka masing-masing. Nah, itulah sobat, cerita tentang perjalanan pendakian sekelompok pemuda-pemudi di Gunung Selamat yang dilakukan oleh Rian, Dina, Budi, dan Rina. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil banyak pelajaran positif. Dan untuk sobat portal semua, kami doakan agar kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Bagi sobat portal semua, silahkan beri tanggapannya di kolom komentar. Kami juga terbuka menerima saran dan kritik dari kalian semua, karena saran dan kritik dari kalian semua sangat berarti bagi kami. Terima kasih sobat portal semua, sampai jumpa di kisah-kisah horor yang lainnya.